Shalom teman-teman Epic. Saya percaya dimanapun kita berada ada kuasa Tuhan yang terus menyertai kita. Amin. Kita udah memasuki bulan yang baru di akhir tahun ini. Kita percaya walaupun kita masih belum bisa merasakan ibadah secara langsung, kita percaya karena kasih Tuhan tetap menyertai kita. Untuk itu teman-teman, mari kita siapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Allah kami yang baik, kami sungguh bersyukur buat kasih setiamu yang gak pernah habis buat kami Tuhan. Tuhan kami percaya setiap waktu, setiap detik kami berharga. Untuk itu kami mau berikan yang terbaik hanya untuk-Mu. Kami mau dedikasikan waktu kami untuk datang menyembah-Mu. Berkati kami Tuhan, agar semua yang kami lakukan Tuhan malam hari ini memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Oke teman-teman, kita mau sama-sama bersatu memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan yang terhebat. Mari saya bertangan. Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu perkasa hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Sambil angkat tangan, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Sebab kita memuji nama yang besar, nama Yesus saja. Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib besar, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Sorakan bersama. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja, segala raja. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Oh, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat,
bersama. Sebab Tuhan kita baik dan dahsyat. Amin. Amin. Sambil tepuk tangan ya teman-teman. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu. Oke, lagi, sekali lagi katakan bersama. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Mau merasakan Tuhan, kasih Tuhan setiap hari. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Katakan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Katakan dengan iman. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Tuhan, rahmat-Mu Kau limpahkan bagi. Amin. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Katakan lagi bersama. Tak berkesudahan kasih setiamu. Amin. Rahmat-Mu tak pernah, rahmat-Nya tak pernah habis buat hidup kita. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Sekali lagi serahkan bersama. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya teman-teman, apapun yang sedang kita alami sekarang, apapun yang sedang kita rasakan sekarang, ada Tuhan di tengah kita yang selalu menyertai kita, menjaga kita, dan melingkupi kita dengan kasih-Nya yang tak terbalas. Amin. Kita mau percaya bahwa Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kita gak perlu takut. Masa depan kita gak perlu gentar, karena semua ada di tangan Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Mari teman-teman,
kita mau bersungguh-sungguh, kita mau datang kepada Dia, dan kita mau rasakan kasih Tuhan yang tak terbatas. Namun kau selalu pelihara
suara kita. Mari kita sebentar memuji Dia. Kau baik, Tuhan, kasih-Mu tak pernah habis, kasih sayang Tuhan, kasih-Mu Yesus. Sambil angkat tangan. Tuhan, kami percaya urapan-Mu terus menyertai kami Tuhan. Urapan-Mu terus menguatkan kami, dan kami dapat berjalan Tuhan menghadapi apapun yang ada di depan kami. Karena ada Engkau yang memegang tangan kami, ada Engkau yang berjalan bersama kami. Untuk itu kami gak mau takut Tuhan, kami gak mau gentar. Karena kami percaya Tuhan yang besar ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan sharing Tuhan. Kami percaya kami mau mendengarkan dengan hati yang terbuka, dan berkat tercurah penuh buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. What's up Epic Teens Semarang. Seneng banget gue Marsha Manopo bisa ketemu sama teman-teman semua. Harusnya gue ada di Semarang nih, harusnya kita ketemu secara langsung atau secara offline. Tapi karena pandemi, ya sudahlah, tidak apa-apa. Kita akhirnya ketemunya secara online. But it's okay, never mind. Itu tidak membatasi kita untuk connection kita terus berjalan. Alright, dan hari ini kita akan membahas tentang connection itu sendiri. Waktu teman-teman dari Epic Teens bilang, Kak, bahas tentang connection dong. Ya, oke, let's go. Kalau kita ngomong connection, kita akan berbicara tentang yang namanya relationship. Sekali lagi ya, kalau kita ngomong connection, kita ini ngomong tentang relationship atau hubungan. Dan hubungan ini bermacam-macam. Ada hubungan dengan orang tua, ada hubungan dengan kakak, dengan adik, dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, dengan pacar mungkin, dengan sahabat, dan juga dengan musuh. Wow. Atau dengan satpam di depan rumah kita, dengan cleaning service di sekolah kita, atau dengan ojek online, macam-macam ngomong tentang hubungan. Dan hari ini kita mau belajar apa yang Alkitab katakan tentang hubungan itu sendiri. Bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Karena gue percaya bahwa hubungan yang kita bangun dengan orang lain itu akan sangat mempengaruhi hidup kita. Sekali lagi ya, hubungan yang kita bangun dengan orang lain akan sangat mempengaruhi hidup kita. Dan bukan hanya itu aja, mereka juga akan melihat kita nih orangnya seperti apa sih dengan karakter kita, sikap-sikap kita. Nah, mereka akan melihat kita sebagai anak Tuhan atau anak hantu. Sebagai orang percaya atau tidak. Nah, di situ kita akan sangat terlihat buahnya. So, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu dari Roma 12 ayat 9 sampai 16. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 9 sampai 16. Firmannya bilang seperti ini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kita tahu ya, sekarang banyak teman-teman yang fake. Wah, teman-teman yang palsu, Kak. Di depanku ngomongnya A, tapi di belakangku ngejelek-jelekin aku. Itu teman aku fake banget, Kak. Kita punya teman yang seperti itu. Tapi sabar, firman Tuhan bilang, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Makanya kita kalau berteman harus tulus. Yuk sama-sama bilang yuk, harus apa? Yes,
harus tulus. Kasihnya jangan pura-pura. Ini Alkitab bilang nih, dalam kita membangun sebuah hubungan, relationship, sebuah connection, jangan pura-pura, harus tulus. Oke? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Lanjut dulu ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nanti aku akan ke situ. Nextnya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Katakan amin. Oke, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Oke, kita akan bahas sama-sama teman-teman. Yang pertama itu adalah hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Sekali lagi ya, hendaklah kamu saling apa? Mengasihi. Ini poin yang sangat penting. Dalam kita membangun connection, dalam kita membangun hubungan, harus ada kasih di situ. Harus ada kasih sebagai dasar untuk kita melihat orang lain. Dan kita melihat di sini di atasnya ayat sebelumnya itu, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat firman Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu sebabnya kita perlu memilah-milah dalam pertemanan kita. Bukan kita membenci dia, bukan kita sebel sama dia, tapi kita tuh nggak mau supaya hidup kita kebawa sama mereka, gitu ya teman-temannya. Supaya kita malah jadi terpengaruh sama mereka. Tapi kita harus tetap mengasihi, karena dasarnya adalah seperti itu. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan ini yang penting. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau kita lihat akhir-akhir ini yang mulai berkurang nih teman-teman nih. Rasa hormat atau respect. Banyak orang yang selalu ingin dihormati. Dan manusia memang sangat-sangat ingin dihormati, tapi firman Tuhan berkata seperti ini, bahwa kita harus mendahului dalam memberi hormat. Biasanya orang itu akan terus menuntut, hormati gua dong, lo gak ngehormatin gua sih, karena lo gak hormatin gua gak akan hormati lo. Jadi ini ada ada miss di sini. Kebalik antara firman Tuhan sama apa yang lagi kita alami saat-saat ini. Kita terus menuntut hormat. Kalau bahasa kerennya adalah gila hormat gitu ya. Punya nggak sih teman-teman yang orangnya tuh kayaknya gila hormat banget? Nah, firman Tuhan bilang kita justru harus mendahului dalam memberi rasa hormat. Dan ini sangat penting. Kalau kamu mau dihormati, kamu harus terlebih dahulu menghormati orang lain. Apalagi sekarang aku melihat bahwa rasa hormat terhadap orang tua itu, terhadap orang yang lebih tua bahkan, itu mulai berkurang. Mereka mulai berani nada tinggi sama orang yang lebih tua, berani marah-marah sama orang yang lebih tua. Nah, firman Tuhan nggak berkata seperti itu. Kita harus mendahului dalam memberi rasa hormat, apalagi orang-orang yang lebih tua. Dan di sini kita belajar bahwa itu harus dimulai dari diri kita dulu. Kita harus menghormati orang lain. Kayak rebutan memberi rasa hormat. Nah, kalau mendahului memberi rasa hormat itu artinya gini teman-teman. Giving gitu ya. Memberi, bukan menuntut. Hormati gua dong, gini dong. Lu gak hormatin gua. Tapi kita yang terlebih dahulu harus menghormati orang lain. So yang pertama tadi adalah tulus, kasih itu jangan pura-pura ya. Kita harus tulus dan juga kita harus mendahului dalam memberi rasa hormat. Dan berikutnya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, teman-teman, dalam berkoneksi juga, dalam membangun hubungan, harus tetap melayani Tuhan. Jangan sampai pertemananmu, pergaulanmu membuat engkau jauh dari Tuhan, membuat engkau malah jarang ikut Epic Teens gitu ya, jarang ibadah karena pengen nongkrong sama teman-teman. Buat aku ya, ini yang harus kita pilah-pilah. Mana teman-teman yang membawa kita semakin dekat sama Tuhan, malah atau
sebaliknya, mana teman-teman yang justru membuat kita jauh dari Tuhan. Firman Tuhan bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Justru pertemanan kita membawa kita semua semakin bersemangat melayani Tuhan. Katakan amin. Amin. Dan nextnya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Artinya selalu menolong. Firman Tuhan bilang dalam membangun koneksinya, kita tuh harus selalu memberikan pertolongan, membuka tangan kita sesuai dengan kemampuan kita, gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, tapi ngomong dengan benar bahwa, aduh sorry banget nih, kali ini gue nggak bisa bantu. Misalnya ada teman-teman yang minjem duit gitu ya, dan teman-teman nggak bisa bantu, udah ngomong aja secara jujur, aduh sorry gue nggak bisa bantu sesuai kebutuhan. Tapi tangan kita harus selalu terbuka. Kira-kira selain uang apa yang bisa gue bantu sih? Mungkin gue akan coba, misalnya gue akan coba ini deh, ngomong sama kakak-kakak yang ada di gereja, kira-kira bisa nggak kasih kerjaan buat kamu atau segala macam. Gue coba tanya kakak rohani gue deh, kalau masalah kayak lo tuh kayak gimana, nanti gue juga bisa, mungkin gue bisa bantu. Pokoknya tangan kita harus selalu terbuka. Dan ini yang penting nih teman-teman nih. Nextnya, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Loh, akhir-akhir ini kita hidup di era digital, di mana bulian itu menjadi makanan sehari-hari, ya nggak sih? Dan bulian itu 24 hours a day kalau misalnya teman-teman dibully. Tapi di sini Tuhan bilang, aduh kamu jangan mengutuk. Justru kita harus memberkati. Dan ini nggak gampang teman-teman. Nah ini sebabnya harus dasarnya kasih dalam kita membuat connection. Dasarnya itu harus tetap kasih. Bagaimana kita memberkati orang yang udah jahat sama kita. Kita memberkati orang yang udah ngomongin kita di belakang. Ini ngomong tentang hubungan dengan orang yang mungkin tidak suka sama kita atau bisa dibilang musuh. Alkitab mencatat seperti ini, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Dan ya kalau kita jalanin ini sebetulnya nggak gampang, tapi meskipun nggak gampang, nggak berarti kamu nggak bisa. Kita bisa teman-teman, karena ada kasih yang ada di dalam hidup kita. Kasih itu siapa? Yesus Kristus. 1 Yohanes bilang seperti ini, Allah adalah kasih. Artinya kalau kita dekat sama Tuhan, kita pasti bisa mengasihi. Contohnya gini, kalau teman-teman hujan-hujanan, teman-teman pasti basah. Kenapa? Karena air itu ya basah. Mau teman-teman lari kek, mau jalan, kalau kena hujan, ya basah. Kenapa? Air ya basah. Dan contoh lain, api itu panas. Kalau teman-teman retret suka ada api unggun tuh, nyanyi-nyanyi di situ, dan semakin dekat ke api unggun itu ya teman-teman akan semakin panas. Kenapa? Karena api itu panas, nggak bisa dipungkiri. Nah kalau Allah adalah kasih, kalau kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Tuhan, artinya kasih karunia Tuhan itu turun sebab kita sudah terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Tuhan sudah mati buat kita. Dia menganggap kita sebagai sahabat-sahabatnya, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Karena kita sudah begitu dikasihi, itu sebabnya kita pasti bisa mengasihi orang lain. Yang mau dikatakan amin. Jadi kalau ada orang yang bully kamu, dasar lo gembrot, dasar lo gendut, biarin aja. Yang penting Tuhan bilang, aku mengasihi kamu. Berkati dia Tuhan, berkati dia. Tuhan, aku berdoa supaya dia bisa menemukan kasih Tuhan justru lewat hidupmu. Siapa tahu waktu kamu dibully terus kamu mengasihi mereka, mereka ngelihat kok ada sesuatu yang beda ya sama anak ini ya. Sehingga dari orang yang tadi yang ngebully, mereka jadi seneng dekat sama kamu. Aku sering banget dengar kesaksian-kesaksian tentang itu. Aku pun juga pernah seperti itu, pernah dibully, bahkan pernah dipukulin, dikebukin. Tapi waktu itu aku tetap mengasihi dia. Dan pada akhirnya dia ngelihat sosial media aku, sering ke gereja, sosial media aku nggak menyatakan kasih Tuhan, dan di situ baru dia mulai nanya-nanya, siap boleh nggak sih ikut gereja lo, siap boleh ikut komunitas lo nggak sih. Nah kita harus mengasihi. Ingat aja Tuhan Yesus tuh pernah dibully, tapi dia tetap mengasihi. Oke, semangat ya teman-teman ya. So, nextnya
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini ngomong tentang empati. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, teman-teman, di sini ngomong tentang bagaimana kita membuka hati kita, membagi hidup kita dengan orang lain. Ingat, pertemanan itu harus didasari dengan kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tulus. Kalau ada teman-teman datang nyamperin teman-teman, buka hatimu dan mungkin dia pengen curhat, karena ketika mereka pengen curhat, nah mereka datang ke kamu, itu artinya mereka menganggap kamu bisa memberikan jawaban atau solusi, atau artinya juga mereka nyaman sama kamu. Dan bisa juga artinya Tuhan mengutus mereka di dalam hidupmu untuk kamu mengimplementasikan kasih Kristus buat mereka. Karena gini teman-teman, waktu kita memberikan waktu itu sangat berharga. Yuk, apa yang kamu mau cerita, aku mau dengerin. Kita kasih waktu buat mereka, mereka akan ngerasa, ya ampun, ini orang baik banget ya. Karena waktu itu berjalan terus, dan waktu itu sangat penting. Jadi ketika ada orang lain yang memberikan waktunya buat mereka, mereka akan sangat-sangat dihargai. Sekali lagi, kalau kamu ingin dihargai, kamu harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Dan di sini kita melihat bahwa itu bisa membuka sebuah hubungan yang baik dengan mereka. Mereka akan melihat, kok anak-anak ini tulus ya, kok mereka mau ya dengerin ceritaku ya, kok mereka mau ada ya, mau hadir buat aku. Ini yang penting teman-teman, membangun relationship yang utuh, yang benar-benar authentic. Bagaimana kita bertanya, gimana kabar lo, nyokap gimana keadaan lo, terdampak nggak sama pandemik ini, apa yang bisa gue bantu. Nah, hal-hal itu yang membuat kita justru membangun hubungan lebih baik lagi. Yang mau katakan amin? Amin. Nah, karena ada teman-teman, ada beberapa pergaulan yang tadi aku catat juga, yang tadi aku bilang ya. Ada beberapa pergaulan yang harus kita hindari, yang kemungkinan itu akan mempengaruhi hidup kita. Sehingga yang tadi aku bilang, firman Tuhan bilang bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, teman-teman harus mulai memilah-milah juga engkau berteman. Yohanes 15 ayat 13-17 bilang begini, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi kamu tidak tahu apa yang sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Ini dia. "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Ini pesan dari sahabat kita yang luar biasa, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan tanpa disadari, kadang kita menjadi teman yang lupa teman, bahkan teman yang makan teman, dan teman yang kalau butuh kepada Tuhan. Kadang kita datang sama Tuhan kalau kita butuh. Kadang kita lupa ketika kita happy sama teman-teman, kita keadaan kita baik dan kita tidak kenapa-napa, kita lupa sama Tuhan. Bahkan Tuhan yang teman yang makan teman kepada Tuhan. Kita di gereja haleluya, puji Tuhan, tapi di luar kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan kalau ngomong tentang connection, teman-teman, ini yang harus pertama kita renungkan, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ingat sekali lagi, hubungan dasarnya adalah kasih. Dan kasih itu kasih yang luar biasa itu cuman ada di dalam Kristus Yesus. Saat kita bangun hubungan kita kepada Tuhan, dan aku percaya kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, itu akan membuat kita bisa membangun hubungan dengan orang lain lebih baik lagi. Alkitab mencatat bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap itu ya. Teman-teman tahu ayat itu ya. Dan itu adalah hukum yang utama. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Tapi yang paling utama adalah yang pertama yang kita lakukan adalah kasihilah Tuhan Allah kita. Waktu kita mengasihi Tuhan kita, bangun hubungan yang real, dan jangan pura-pura, benar-benar hubungan yang didasarkan dengan kasih, maka kita pasti bisa mengasihi
orang lain. Dan aku percaya sih, gue percaya bahwa waktu kita saat ini lagi dibawa dalam pandemi, justru kita dibawa kembali kepada esensi dalam hubungan itu, yaitu hubungan yang real dengan Tuhan. Bagaimana jam doa kita, bagaimana saat teduh kita, perenungan firman Tuhan kita, dan bagaimana kita mendekatkan diri sama Tuhan tanpa ada fasilitas, tanpa ada gedung, tanpa ada alat musik, tanpa ada alat band dan segala macam. Justru di sini waktunya dan saatnya kita untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kadang orang saking udah sering pujian penyembahan pakai ada worship leader, singer, musik. Jadi pas doa sendiri kayak aduh kayaknya kurang dapat nih. Padahal Tuhan pengen punya connection yang private gitu ya. Private connection. Kita nggak perlu calo untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Hanya sediakan waktu kita dan kita berdoa buat Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjadi penikmat pujian penyembahan kita. Tuhan pengen punya hubungan yang private. So, sebelum kita membangun hubungan dengan orang lain, yuk bangun hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita akan melihat value-value yang luar biasa yang Tuhan akan berikan, dan kita bisa ekspresikan atau kita bisa tunjukkan kepada orang-orang lain. Ini loh kasih yang gue dapat dari Kristus. So, ingat, kasih itu jangan pura-pura, harus tulus. Dan yang kedua, teman-teman dahului dalam memberi rasa hormat. Doakan buat teman-teman yang ngebully kalian. Dan aku percaya, jangan lupa bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan, supaya connectionmu ada di mana-mana. Kamu menjadi berkat buat banyak orang. Alright? Tuhan berkati. Yuk kita doa dulu sebelum kita ada Q&A. Oke? Tuhan, terima kasih buat hari ini kami belajar tentang relationship atau tentang connection, bagaimana kami membangun hubungan dengan orang lain. Tuhan, pimpin setiap kami supaya kami terus membangun hubungan dengan Engkau, Tuhan Yesus. Engkau selalu ingin dekat dengan kami, dan aku berdoa biarlah masa pandemi ini justru kami semakin membangun hubungan kami yang erat dengan Engkau, membangun hubungan privasi kami dengan Engkau, Tuhan. Pimpin kami, Tuhan, sehingga waktu kami menyadari bahwa kasih Tuhan sempurna atas hidup kami, kami bisa mengasihi orang lain, teman-teman kami, Tuhan Yesus, dan itu yang membuat kami bisa membangun hubungan atau connection yang baik dengan orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Alright guys, ini waktunya Q&A. Check this out. Alright guys, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk dan udah dikumpulin sama teman-teman dari Epic Teens ya. Ini dia pertanyaannya. Yang pertama, Kak, aku punya masalah sama sahabatku sampai nomorku diblok. Wah. Dan aku diam-diaman atau dicuekin sama sahabatku. Padahal sebelum ada masalah, hubungan kita baik-baik aja. Caranya gimana, Kak? Agar hubunganku dengan sahabatku bisa kembali seperti semula sebelum ada masalah. Apa yang bisa dilakukan supaya masalahnya cepat selesai? Gampang sekali. Kalau misalnya kamu punya masalah dengan sahabatmu, ya diomongin, dikomunikasiin. Kalau misalnya kamu memang bersalah, ya minta maaf aja sama dia. Sesimpel itu. Ataupun kalau kamu tidak bersalah sekalipun dan kamu ingin hubungan ini kembali baik, dan mungkin ya kamu nggak menyadari bahwa ada tindakan atau perilaku kamu yang mungkin menyakiti hati dia, dan kamu nggak sadar itu, dan kamu nggak tahu kalau kamu bersalah, dan kamu nggak merasa bersalah. It's okay juga untuk minta maaf duluan, memberi maaf duluan, ngomong sorry ya kalau gua ada salah, omongin aja. Yang penting kamu udah lakukan bagian kamu. Dan setelah itu, setelah kamu minta maaf, setelah kamu komunikasikan dan minta maaf, apa yang harus dilakukan? Ya kamu jadi jembatan saja, kamu tunggu di situ. Kamu yang penting udah melakukan yang terbaik, dan kalaupun dia tidak respon, tidak apa-apa. Yang penting kamu lakuin yang terbaik. Pertanyaan kedua, gimana sih caranya move on dari lawan jenis, dan bagaimana biar kita fokus ke Tuhan? Biasanya orang yang habis putus, terus habis itu dia nangis-nangis, aduh aku putus dan segala macam. Move onnya tuh gimana coba? Move onnya ketika dia menemukan yang baru.
gitu ya. Nah, tapi sekarang aku mau encourage teman-teman, move on ya ketika kamu menemukan sesuatu yang baru yang kamu kasihi. Mungkin kamu lupa bahwa ada satu pribadi yang sangat mencintai kamu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang gak pernah meninggalkan kamu. Harusnya waktu kamu mengasihi Tuhan Yesus dan fokus sama Tuhan, kamu bisa move on. Tuhan Yesus tuh romantis banget. Waktu kita melakukan kesalahan, siapa yang turun ke dunia? Tuhan Yesus. Dia yang turun ke dunia. Aturan kalau misalnya biasanya manusia nih, kalau ada teman yang melakukan kesalahan, enak aja, gue nggak mau deket-deket sama dia lagi, ogah, najis, pakai najis segala lagi, ngapain deket-deket sama dia. Tapi ini kita yang udah melakukan kesalahan, kita yang udah menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan yang turun loh. Hebat ya cintanya Tuhan ya. Dia yang turun dan dia yang menebus kesalahan kita. Dia Tuhan yang tidak bersalah jadi manusia, disalib oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Baik banget gak tuh Tuhan? Cinta banget gak dia sama kita? Setelah dia mati, ketika dia mau naik ke surga, dia bilang, aku gak mau ninggalin kamu sendirian. Aku emang harus naik ke atas, tapi aku akan memberikan penolong yang selalu ada bersama dengan kamu. Namanya Roh Kudus. Wow, dia gak tega biarin kita sendirian. Pacar, sahabat mungkin tega, yaudah lu pulang naik Gojek aja lah, lu pulang naik ojek online lah, lu pulang naik taksi lah, gue sampai sini ya. Tapi Tuhan gak pernah tega membiarkan kita sendirian. Dia kirimkan yang namanya Roh Kudus untuk selalu berjaga-jaga, menyertai kita, melindungi kita, menghibur kita, menjadi penolong buat kita. Baik ya Tuhan Yesus ya. Dan dia bilang apa? Waktu dia naik ke surga, dia akan menyediakan tempat untuk kita tinggal. Wow, disiapin klaster. Disiapin rumah sama Tuhan. Dan setelah rumahnya jadi, firman Tuhan bilang apa? Aku akan turun lagi dan aku akan menjemput kamu. Dan dia mati buat kita loh. Gak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus yang dia berikan dalam hidup kita. Harusnya itu bisa membuat kamu move on. Bagaimana mempunyai hubungan yang baik dengan sesama, yaitu memberi hormat terlebih dahulu, menghargai mereka, lebih Alkitab tadi mencatat punya kasih yang tulus. Tadi aku udah kasih tahu sama teman-teman semuanya, punya kasih yang tulus, jangan pura-pura, dan juga mulai mendahulukan dalam memberi rasa hormat, mulai mendahulukan dalam menghargai. Jadi kita hargai orang terlebih dahulu, kita hormati orang terlebih dahulu, dan punya kasih yang tidak pura-pura. Oke, jadi tulus gitu, membantunya tulus, dengerin curhatannya juga tulus. Itu yang membuat hubungannya kembali baik. Kita kasih love bank, ada yang namanya love bank. Love bank tuh kayak kita nabur kasih gitu teman-teman. Apa kabar? Lagi ngapain? Jangan lupa ini semangat ya gitu. Tetap bersyukur ya, nabur love bank. Itu akan membangun hubungan kita lebih baik. Kak Marsha, gimana sih caranya supaya kita bisa berteman dengan orang yang pernah bully kita? Nah, ini banyak sekali ditanyain ya teman-teman. Thank you buat kamu yang nanyain hal ini. Aku mungkin akan ngasih tahu sama kamu terlebih dahulu. Mungkin kita semua pernah dibully gitu ya, baik secara verbal maupun secara fisik. Tuhan Yesus pun sering dibully secara verbal maupun secara fisik. Tapi apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berkatilah, jangan mengutuk, tadi ayatnya tadi ya. So yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama kali kita harus mengampuni terlebih dahulu dari dasar hati kita. Mengampuni orang itu. Mungkin dia tidak mengerti atau belum mengerti sehingga membuat dia melakukan hal itu kepada kita, atau kita nggak pernah tahu latar belakang yang dialami oleh orang ini. Biasanya orang yang suka ngebully itu pasti ada latar belakangnya, entah itu dalam keluarganya, entah dia ngalamin hal-hal yang buruk. We never know. Dan yang harus kita lakukan adalah kita mengampuni dan kita mulai melihat dengan kacamata kasih, kacamatanya Tuhan, mengasihi setiap mereka. Aduh, nggak tahu kenapa ya kok dia orangnya seperti itu, tapi gue yakin pasti mungkin dulunya dia pernah ngalami hal-hal yang buruk. Karena gue percaya setiap orang yang seperti itu pasti pernah punya pengalaman-pengalaman yang buruk. So lihat dia dengan kacamata kasih dan ampuni saja dengan tulus, oke? Dan akhirnya gue percaya nanti kalau teman-teman
tabur Love Bank itu juga, dia juga akan datang ke teman-teman. Gue punya anak rohani yang dulunya dibully, dibully banget, bahkan wah dikata-katain. Tapi akhirnya baru bulan ini dan beberapa bulan, orang yang pernah ngebully dia tiba-tiba DM di Instagram, apa kabar lo? Ya ampun udah lama ya. Nah, kalau kita sudah mengampuni, udah tahu bahwa Kristus juga mengampuni kita waktu kita bersalah, kita pasti langsung, wah, apa kabar? Langsung bisa mengampuni orang tersebut. Jangan, dulu lo ngebully gue lo, sekarang lo WhatsApp gue lo, ogah. Artinya belum mengampuni. Jadi yang pertama itu, ampuni terlebih dahulu. Dan mulai mengasihi. Jadi dia akhirnya DM-an, dan akhirnya gue ngelihat sekarang lo sosial media lo, Instagram lo kok kayaknya baik banget segala macam. Lo sering ke gereja, lo suka apa namanya komsel dan segala macam. Gue mau ikutan dong. Nah dari situ itu artinya dia sudah menjadi contoh, menjadi teladan. So ampuni dan buka hatimu untuk pengampunan dan kasihi mereka. Oke? Kalau mereka datang, jangan dibully balik, justru harus dirangkul. Haleluya. Amin. Kurang keras aminnya. Amin. Kok ragu? Sekali lagi. Amin. Nah, gitu dong. Oke, nextnya. Kak, nih aku kan punya sahabat cewek. Nih udah deket banget. Ada saran nggak? Saran apa ya? Dan apa tanggapan Kak Marsha soal cowok sahabatan sama cewek? Kan kalau kata orang mesti dibilang punya rasa. Ya, temenan aku rasa sih nggak apa-apa juga ya. Kalau aku orangnya sangat terbuka, nggak apa-apa juga. Tapi gini loh, kadang tuh kita perlu yang namanya berjaga-jaga juga. Karena yang namanya berbeda jenis tuh kadang ada aja godaannya gitu ya teman-teman ya. Apalagi kalau berduaan terus ke tempat yang remang-remang, cuman di situ aja sih yang harus kita jaga. Ya kalau misalnya teman-teman bilang gua kuat, sebaiknya kalau aku bilang ya jangan sok kuat lah ibaratnya gitu. Santai aja. Kalau menjadi sahabatan ya nggak apa-apa juga, temenannya nggak apa-apa juga, tapi pertemanan yang sehat. Tapi ini juga advice aku, kalau misalnya dia udah ada cowok pacarnya gitu, atau kamu juga akhirnya jadian sama orang lain, kamu hargai perasaan pasanganmu, hargai perasaan pasangannya dia. Memang sih udah sahabatan, tapi udah nggak bisa kayak dulu lagi yang mungkin sahabatnya deket banget, karena pasti cowoknya akan cemburu atau pasanganmu juga cemburu. Kan kita juga nggak mau ngelihat pasangan kita deketnya jalannya sama sahabatnya yang berlawanan jenis, kan itu juga nggak enak dilihat. Jadi kita menghargai perasaan mereka. Dan juga buat aku ya, yang penting kita tahu kenapa kenapa why-nya kita mau bersahabatan sama yang berbeda jenis. Kak, gimana sih cara memperbaiki hubungan yang hampir hancur atau hubungan yang rusak? Ini hubungan apa dulu nih? Dan ada tipsnya supaya hubungan itu tetap kuat dan selalu di dalam Tuhan. Kalau tipsnya supaya hubungan itu tetap kuat dan selalu di dalam Tuhan, aku rasa kalau di dalam Tuhan maka hubungannya akan terus kuat sih. Meskipun ada beberapa gesekan-gesekan, tapi aku percaya gesekan itu menjadi sebuah pembelajaran buat kita dan teman-teman kita. Dan kalau kita melihat orang lain dalam berhubungan, dalam teman, dalam sahabat dan segala macam, kan pasti ada kekurangan. Setiap orang tuh pasti punya kekurangannya masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa menerima dan melihat kekurangan orang masing-masing, dan kita masih oke sama kelemahan mereka. Kita pun punya kelemahan, dan kalau kita bisa menerima mereka apa adanya, ya aku rasa besi akan menajamkan besi, manusia akan menajamkan sesamanya, dan di dalam Tuhan hubungannya pasti akan selalu baik. Kak, jadi temanku sekolahku sama-sama seiman, tapi dia ini sering banget sharing ke aku. Gimana nih biar lebih dekat sama Tuhan? Soalnya dia sering banget terjebak sama hal-hal yang gak baik istilahnya. Nah, aku mau tanya responku buat temanku ini gimana, Kak? Dia mau bangun hubungan intim dengan Tuhan, tapi malah kayak gagal di depan. Banyak yang godain dia. Thank you. Nah, justru dengan teman-teman hadir buat orang yang seperti ini, engkau sudah menjadi orang yang baik buat mereka. Gini, engkau harus memberikan value-value kerajaan Tuhan, value-value firman Tuhan untuk mereka. Gini teman-teman, firman Tuhan jelas, Tuhan Yesus ngomong begini, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Bahkan ada satu Injil, aku lupa antara Markus atau Lukas, itu
ngomongnya lebih spesifik. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Yang namanya anak domba di tengah serigala itu tuh nggak punya keuntungan apa-apa. Yang ada dia akan dicakar balik, dia akan diserang balik sama serigala. Betul nggak sih? Nah, Tuhan Yesus dari awal dia udah bilang, kamu orang yang udah percaya sama aku utus kepada tengah-tengah serigala, yang artinya mungkin kadang kamu akan digigit balik, diserang balik. Kamu berniat baik, ngomongin, kamu nggak boleh ini loh, kamu jangan ngerokok terus ya, aduh kamu jangan nonton hal-hal yang nggak bener deh, please, karena Tuhan tuh sayang sama kamu tuh udah ditebus dan segala macam. Hidup kamu tuh berharga, jangan maulah kamu digrepe-grepe sama yang lain, jangan maulah kamu dan segala macam. Kamu udah bagiin tentang value firman Tuhan, karena itu adalah tugas kita. Waktu kita berteman dengan kasih, maka kita tegurannya juga dengan kasih. Nah, firman Tuhan bilang seperti ini. Waktu kamu datang, ayat sebelumnya ya, dari serigala itu ya. Waktu kamu datang ke dalam sebuah kota atau desa, katakan shalom, damai sejahtera, bagi berkat buat mereka, send blessing kalau kita bilang bahasa Inggrisnya. Dan kalau mereka tidak menerima berkat itu, kamu harus ambil damai sejahtera itu kembali. Take your blessing back kalau kata firman Tuhan. Artinya damai sejahtera itu punya kita. Jangan sampai kita gemes, kepahitan sama ini. Udah gue kasih tahu juga nggak berubah-berubah. Udah gue bilangin jatuh mulu lagi. Awah bodoh amat Kita jadi kesel. Nah, damai sejahtera itu harus kita ambil. Kita ini damai sejahtera, udah kalau lo nggak mau nurut ya udah, damai sejahtera gue ambil. Gue yang penting gue udah bagiin yang terbaik, gue udah kasih tahu yang baik. Nah, firman Tuhan bilang juga gini di ayat berikutnya, kalau dia tidak mau mendengarkan perkataanmu gitu ya, kebaskan debumu, dan kamu keluar dari rumah itu kebaskan debumu. Nah, kebaskan debu itu aku pikir tuh dulu kayak najis lo, tapi ternyata nggak gitu. Kebaskan debu itu artinya kita kebaskan rasa rejection. Kadang kita ngalamin rejection loh, sebagai pemimpin, sebagai kakak mentor, murid kita nggak berubah-berubah, anak youth kita nggak berubah-berubah, teman yang kita udah kasih tahu nggak berubah-berubah. Kadang rejection itu malah mampirnya ke kita. Kecewa itu mampirnya ke kita. Gue jadi pemimpin udah baik atau belum ya? Kayaknya kok gue gagal jadi pemimpin. Dia nggak berubah-berubah. Kayaknya gue belum cocok jadi pemimpin. Nah, itu rejection akan ke kita tuh teman-teman. Makanya firman Tuhan, kebaskan debumu. Kebaskan debu artinya ya udahlah. Kekecewaan, kepahitan, rejection harus kita kebaskan. Supaya apa? Kalau kita pergi ke kota lain, ke desa lain, ada orang lain yang butuh kita nasehatin, butuh advice, butuh pertemanan kita, butuh teguran kita, butuh kita muridin. Kita nggak ada debu kekecewaan, debu rejection, debu kekesalan, hasil dari anak ini yang pertama nih. Jadi bukan pelarian itu. Yang anak yang berikutnya ini bukan jadi pelarian. Nanti dia kayak gitu juga lagi. Nanti dia nggak mau denger juga. Nggak. Kita kebaskan debu supaya kita bisa ambil bagian untuk hidup orang lain lagi. Nah, yang penting ini, apakah artinya kita nyerah sama dia, Kak? Enggak, kita nggak nyerah sama dia, kita nggak give up sama dia, tapi waktunya kita untuk give them up. Bawa dia sama Tuhan. Tuhan, aku udah lakuin yang terbaik, aku udah kasih tahu tentang firman-Mu, ini loh Tuhan, aku serahkan semuanya kembali kepada Tuhan. Karena aku percaya Tuhan yang mampu mendengarkan tentang apa yang anak ini bisa berubah. Tuhan yang mampu gitu. Dan aku percaya kamu jadi jembatan aja, tetap di situ. Ketika dia bertobat, berbalik, kamu masih ada di situ. Oke. Itu aja teman-teman. Udah habis nih pertanyaannya. Thank you banget Epic Teens dari Surabaya. Maaf. Dari Semarang. Aduh, thank you juga buat pertanyaan-pertanyaannya. Aku sangat diberkati dengan antusias teman-teman semua. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. And God bless you. Bye. Nah, kita bersyukur sekali kalau kita bisa diberkati lewat khotbahnya Kak Marsha Manopo yang tentang connection. Kita mempunyai koneksi. Nah, minggu depan kita akan kembali ke ibadah online lagi ya. Nggak apa-apa. Tuhan kan selalu bisa hadir di situ. Cerita-ceritanya saudara-saudara tuh, kalian semua itu sangat memberkati saya. Ya, walaupun ceritanya itu simple, tapi itu sudah menjadi berkat buat kami semua, buat kita semua di sini. Oke, minggu depan kembali ke Epic 1 dan 2, gabung di Epic 2 jam 10, ya, jam 9, terus Epic 3-nya jam 12 dan Epic 4-nya jam 4. Ya, kita kembali ke Google Meet biasanya ya, oke? Baik, mari kita
akhiri ibadah kita hari ini dan kita bisa menerima berkat daripada Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan atas waktu yang Kau berikan pada kami, kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan pada kami, sehingga kami bisa memuji Engkau, meninggikan Engkau, menikmati hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan di tempat ini Tuhan, bersama-sama dengan teman-teman kami dan Kak Marcia Manopo yang sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan selama seminggu depan. Kami menyerahkan seluruh tugas-tugas sekolah kami yang online dan kelas-kelas online kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua terus bisa menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, siaplah untuk menerima berkat daripada Tuhan karena Engkau adalah anak-anak Allah yang diberkati. Diberkatilah engkau dan seluruh isi rumahmu. Diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kakak adikmu, dimanapun mereka berada, mungkin kakak adikmu ada yang di luar kota, diberkati. Diberkatilah studimu, diberkatilah engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat katakan sama-sama. Amin. Bye, God bless you semua.